Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan. Kita sama-sama lagi berjumpa di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah Palembang. Dan bersama kita juga bergabung Menara Doa dari Amerika dan Kanada yang namanya The United Prayer Tower. Saudaraku yang kasih Kristus, saya percaya inilah saatnya saudaraku, Tuhan akan melawat setiap kita. Tuhan akan mengubahkan setiap kita. Bahkan Tuhan akan menyembuhkan dan memulihkan setiap kita. Mari saudaraku yang kasih Kristus, saya ingin mengajak kita semua untuk ayo nyanyi, muji, nyembah dalam tempo 70 menit ke depan. Saya percaya kuasa daripada Roh Kudus, kuasa daripada hadirat Allah, kuasa daripada firman Allah akan mengubah setiap kita. Mari saudaraku yang kasih Kristus, kita akan tutup mata kita akan sama-sama berdoa. Bapa, aku berdoa ya Tuhan bersama dengan umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk saat-saat indah kami boleh ada dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk saat-saat indah di mana kami menikmati ya Tuhan urapan kasih-Mu, jamahan-Mu ya Bapa. Tuhan tahu kami semuanya haus, kami lapar akan Tuhan, kami semuanya rindu akan Tuhan. Kami mengasihi Tuhan. Oh ya la makasih ala bala 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 bala. Mari buka suaranya saudaraku. Saudara juga ikut berdoa sama-sama. Mari datang pada Yesus. Ucapkan terima kasih pada Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan Tuhan beri. Terima kasih untuk nafas hidup Tuhan berikan. Terima kasih untuk keselamatan jiwa hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan kesabaran-Mu. Oh ya la makasih ala bala 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 bala. Oh ya la makasih ala bala 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 bala. Oh ya la bala 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 bala. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang baik, Engkau tunjukkan kasih setia-Mu buat kami ya Tuhan. Oh ya la bala 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 bala. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, diakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari naikkan puji bersama-sama, katakan Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Katakan lebih dari harta, Kaulah segalanya.
saudaraku. Katakan, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih Tuhan Yesus setiamu. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu. Kau setia Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari datang sembah Dia Bapa besar. Mari saudaraku sembah Dia. Saudara mulai ingat kasih setia Bapa, pemeliharaan Tuhan. Ucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Oh ya lama kasih lama. Ketika kayak Tuhan kami jatuh, Tuhan angkat. Ketika kami sakit, Tuhan sembuhkan. Oh ya lama kasih lama. Engkau sediakan segala yang kami perlukan. Oh ya lama kasih lama. Makasih untuk kesetiaan-Mu. Beri ya Tuhan roh yang setia itu buat kami. Oh ya lama. Mari buka suaranya saudaraku. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, tulus banyak. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk pengurapan-Mu yang turun tengah-tengah kami. Oh ya lama kasih lama. Oh ya lama kasih lama. Oh ya lama. Ya lama kasih lama. Tuhan, mari saudara lihat segala yang Tuhan sediakan, segala yang kita butuhkan. Mari datang pada Yesus saudara. Oh ya lama kasih lama. Ambil dalam hadiratnya, ambil yang saudara butuh. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh ya lama kami terima ya Tuhan kemenangan itu. Dalam nama Yesus, kesembuhan itu kami terima Yesus. Kesembuhan itu Yesus. Perlindungan-Mu ya Tuhan. Engkau berjanji, firman-Mu janji
akan menimpa kami. Setiap virus, penyakit sampar tidak mendekat kepada siap kami. Dalam nama Yesus. Ya lama kasih, lama. Ya lah, ketika kami berseru kepadamu ya Tuhan, Engkau menjawab siap kami. Engkau sertai kami dalam kesesakan. Ya lama kasih. Terus saudara berdoa, terus sembah, dia sembah. Tuhan Yesus. Ya lama kasih, lama. Ya lama kasih, lama. Ya lama kasih, lama. Turunkan ya Tuhan. Yes. Curahkan Roh Kudus-Mu. Curahkan ya Tuhan zaman anak-Mu. Penuhi siapa anak-Mu Yesus yang ada di menara doa ini. Dalam nama Yesus. Terima Roh Kudus saudara, terima. Dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Terima kelepasan dalam nama Yesus. Lepas setiap ikatan dalam nama Yesus. Kami ambil kemenangan dalam nama Yesus. Kemerdekaan dalam nama Yesus. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I wait, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari dari awal katakan, inilah rinduku ya Tuhan. Inilah rinduku kepadamu. Segenap hatiku menyembahmu. Jamu ya Allahku, ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya
setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Satu kerinduan kami ya Tuhan. Tuhan melawat bangsa kami. Tuhan melawat kota-kota yang ada di Indonesia. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan lawat rumah-rumah, setiap keluarga-keluarga ya Tuhan. Tuhan lawat setiap rumah sakit ya Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, selamatkan bangsa kami Tuhan. Selamatkan bangsa kami ya Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami ya Tuhan. Ampuni dosa bangsa kami ini ya Tuhan. Basuh dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu buat Indonesia, buat Palembang ya Tuhan, buat Jakarta ya Bapak, dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah Indonesia aman, Indonesia damai ya Tuhan, Indonesia sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berdoa juga untuk Amerika ya Tuhan. Berkat-Mu turun untuk Amerika, Kanada ya Bapak. Pakai setiap hamba-hamba-Mu ya Tuhan melayani ya Tuhan di Amerika dan di Kanada. Semua anak-anak-Mu ya Tuhan yang berada di sana Tuhan. Biarlah mereka menjadi penjaga ya Tuhan atas kota mereka ya Tuhan, atas bangsa yang mereka ada tinggal ya Tuhan. Berdoa ya Tuhan untuk setiap bangsa-bangsa. Anak-anak-Mu yang hadir di mana doa ini, dimanapun mereka berada, di negara apapun mereka berada, pakai setiap anak-anak-Mu ini Tuhan menjadi penjaga-penjaga atas kota, atas bangsa, negara di mana mereka berada. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, beri pengurapan yang khusus ya Tuhan untuk saat ini. Beri urapan Roh Kudus buat siap kami. Beri roh doa buat siap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya mau berdoa untuk saudara yang sedang sakit. Begitu kuat pengurapan pada saat ini. Pengurapan kesembuhan, kuasa kesembuhan mau bekerja di tengah-tengah kita. Saya sudah mendengar banyak sekali kesaksian-saksian di mana hanya dengan membuka YouTube channel ini, acara Menara Doa ini, yang sakit Tuhan sembuhkan. Saya percaya inilah saatnya giliran saudara disembuhkan oleh Tuhan. Giliran saudara untuk menikmati segala yang disediakan Tuhan buat saudara. Kesembuhan, kekuatan, hidup yang diubahkan, pengharapan yang baru. Saya percaya saudaraku, mujizat itu masih ada buat setiap kita. Mari saudara, kita akan berdoa saudaraku. Kaulah Tuhan penyembuh, Kaulah Tuhan. Buka suaranya, nyanyikan lagu ini saudaraku. Mari dengan iman, tutup matanya, katakan. Saudara yang sakit sekarang, atau orang yang saudara kasih sedang berjuang untuk kesembuhan atas sakit penyakitnya. Doa, buka suaranya, nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Nanti baru saya akan berdoa buat saudara. Yes. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Sekali lagi dengan bersuara dengan kuat. Kaulah Tuhan. Ya, katakan dengan iman. Penyembuhku. Kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman
dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-Mu yang sedang bergumul, berjuang melawan penyakit kankernya ya Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan, di dalam nama Yesus, sembuhkan mereka ya Tuhan. Ini anak-Mu ya Tuhan. Beri kami iman untuk bisa percaya. Oleh bilur Yesus, semua penyakit kanker ini sudah hilang. Sudah hilang. Sembuh dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang berjuang melawan virus corona ya Tuhan. Mereka yang sedang ada di isolasi, beri ya Tuhan kesembuhan-Mu. Beri iman untuk disembuhkan. Beri ketenangan di pikiran dan hatinya ya Bapa. Dalam nama Yesus, saudara terima kesembuhan. Aku berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, yang kena asam lambung, sakit asam lambung ya Tuhan, autoimun, tumor, jantung, ginjal, diabetes. Aku berdoa ya Bapa, dalam nama Yesus, jamah mereka ya Tuhan. Jamah anak-Mu ini Yesus. Dalam nama Yesus, terima kesembuhan dari saudaraku. Terima dalam nama Yesus. Oh ya la bakashini mila bala 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 bala. Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang mengharapkan ya Tuhan keturunan, Tuhan buka kandungan mereka di dalam nama Yesus. Makasih Tuhan, sembuhkan semua sakit penyakit anak-anak-Mu ini Tuhan. Yang lumpuh, stroke, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan pelihara anak-anak-Mu ini Tuhan. Berkat-Mu turun untuk keuangan mereka, pekerjaan mereka, karir mereka. Berkat-Mu turun untuk ya Tuhan masa depan, studi daripada anak-anak-Mu ini Tuhan. Berkati studi anak-anak-Mu ini Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap gereja ya Tuhan, yang melayani-Mu Tuhan. Pelayanan setiap firman Tuhan. Baik ya Tuhan di dalam pertemuan-pertemuan ibadah maupun lewat channel YouTube, semua ya Tuhan. Semua yang membuka ya Tuhan ibadah-ibadah ini, pemberitaan firman-Mu ya Tuhan, banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa disembuhkan, dikembalikan, dibangkitkan kembali ya Tuhan iman mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Beri kami terus hati ya Tuhan. Beri kami tanah hati yang baik ya Tuhan. Supaya setiap taburan benih firman menjadi benih iman yang terus bertumbuh dalam hidup kami. Beri kami hati-Mu ya Bapa. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan
Saudara, saya merasakan satu pengurapan yang begitu kuat sekarang. Tadi kayaknya Tuhan kasih seperti waktu saya merem ya. Itu kisah ada organ tubuh berupa kayak ginjal atau liver yang sudah rusak gitu saudaraku. Ya, ginjal sama liver yang rusak. Tuhan bilang kamu doa supaya ada anakku yang livernya dan ginjalnya rusak. Dia butuh mujizat. Tuhan mau berikan ginjal yang baru, liver yang baru. Kayaknya livernya tuh kayak kerah hitam gitu loh. Saudaraku, ginjalnya udah rusak. Saya melihat itu. Yang berikutnya adalah saya lihat tuh seperti kayak ada tumor gitu. Saudaraku, dan saudara mungkin hadir di menara doa ini. Saudara sedang melihat ini. Saudaraku yang Kristus, saya mau kasih tahu. Kalau itu saudara orangnya. Saudara minta benih iman. Untuk percaya bahwa Tuhan mau berikan organ tubuh yang baru. Tuhan mau sembuhkan saudara. Yang percaya katakan amin. Dan hal ini saya ingin tegaskan saudara. Saudaraku, saya pun pernah ngalami itu. Bahwa liver saya sebenarnya juga dulunya sudah rusak. Saudaraku, saya sudah pernah masuk rumah sakit sampai 3 bulan. Dan dokter suruh keluar karena memang nunggu kapan meninggal. Karena udah rusak saudaraku. Seperti ya kan? Ya. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan berikan saya liver yang baru. Itu sekitar 20-an tahun yang lalu saudaraku, itu terjadi 30 tahun yang lalu saudaraku. Saya percaya hal yang sama Tuhan akan lakukan juga buat saudara. Mari saudaraku kita akan berdoa. Bapa dalam nama Yesus, kalau Engkau ya Tuhan perintahkan dan berikan pernyataan, Roh Kudus, Engkau memberikan pernyataan bagiku untuk berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sedang, ya Tuhan, rusak ginjalnya dan livernya. Ada tumor dalam tubuhnya, siapapun mereka. Bapak, aku berdoa dalam nama Yesus, beriman untuk disembuhkan, beriman untuk bisa menerima organ tubuh yang baru, organ liver yang baru, organ ginjal yang baru. Tumor ini lenyap. Saudara terima sekarang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima sekarang, terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Oh ya laba kasih laba. Terus ucapkan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh iyalah, terima kasih Tuhan untuk ginjal yang baru. Terima kasih Tuhan untuk liver yang baru. Terima kasih Tuhan untuk tumor yang hilang. Dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau ajaib. Hari ini Tuhan, Engkau berbicara buat setiap kami semua. Beri ya Tuhan satu iman untuk makin percaya kepadamu ya Tuhan. Dan kami mengerti bahwa iman kami bisa bekerja kalau kami mengerti bahwa kami punya Tuhan yang mengasihi kami. Iman bekerja oleh karena kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Tuhan Yesus, aku percaya semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, bahkan yang susah Tuhan hiburkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya ingin bagikan saudaraku satu judul khotbah. Judulnya tentang benih iman. Benih iman. Jadi dari hari Selasa, Rebo, dan Kamis hari ini semua seputar dengan iman saudaraku. Nah, 2 hari yang lalu saudara saya bahas tentang hukum iman. Tapi hari ini tentang benih iman. Ya saudara, kita tahu bahwa waktu Tuhan menciptakan alam semesta ini, Tuhan menciptakan manusia, saudaraku yang Kristus, Tuhan tetapkan satu hierarki. Hierarki saudara ya. Hierarki daripada hukum. Ada hukum-hukum yang mengatur daripada dunia ini, alam semesta ini saudara. Ada banyak-banyak hukum. Nah, salah satu hukum yang
hukum iman adalah hukum yang paling tinggi. Yang lebih tinggi daripada hukum alamiah. Saya bilang the law of faith, ya kan? Itu lebih tinggi daripada the laws of nature, saudaraku. Ya itu, ya kan? Makanya oleh karena itu ketika Tuhan menjumpai iman di dalam diri seseorang, maka dia akan bekerja di dalam hidup orang percaya itu untuk melakukan kehendaknya, menggenapi janji firman-Nya. Nah, Rasul Paulus dia tulis saudara dalam Efesus 1 ayat yang ke-19, dia katakan begini, betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Betapa hebat kuasanya. Jadi kehebatan kuasanya ini bekerja, ya kan, ke atas di dalam hidup orang yang percaya. Sini apa? Percayanya adalah sesuai dengan kekuatan kuasanya. Nah, ketika saudaraku yang seperti ketika Tuhan bekerja dalam hidup orang percaya, maka dia bekerja melampaui segala pengetahuan, melampaui segala hukum-hukum yang mengatur, saudaraku. Ya, di sini makanya dia bisa bekerja karena dia melihat adanya iman. Yang percaya katakan amin. Jadi ketika Tuhan bekerja, ya kan, hukum iman ini bekerja, saudaraku, maka semua hukum itu ditaklukkan. Kita sudah contoh, saudaraku, ya kan, bahwa laut Teberau itu bisa jadi kering sebagian. Itu karena ada Musa yang mengangkat tongkatnya atas perintah firman Tuhan. Dia percaya. Tuhan bilang, angkat tongkatmu, arahkan ke laut Teberau, bahwa aku akan buat laut ini sebagai jalan keselamatan bagi bangsa pilihan Tuhan Israel. Apa yang terjadi saudaraku? Lihat saudaraku, hukum alam ini tunduk kepada hukum iman. Laut itu jadi kering. Saudara, ketika Tuhan perintahkan Yosua untuk mengelilingi daripada tembok Yeriko selama 7 hari. Apa yang terjadi saudara ketika Yeriko memerintahkan untuk tiup sangkakala, bersorak? Apa yang terjadi sesuai dengan perintah Tuhan? Ya kan saudara, ketika ada Tuhan temukan iman. Iman itu bicara tentang iman itu datang dari mana? Dari firman Tuhan yang masuk ke dalam hati orang itu. Lalu dia bertumbuh, saudara. Akhirnya dieksekusi, dilakukan. Yang terjadi apa saudara? Tembok Yeriko itu rubuh. Saudara tahu Yosua itu juga saudara, hukum alam itu dia bisa menghentikan matahari dan juga apa? Bulan berhenti. Saudara bisa bayangkan, ini bicara tentang apa? Hukum iman menaklukkan hukum alam. Saudaraku, bahkan saudara kita tahu bahwa Yesus ketika dia datang ke rumah Yairus, masuk ke kamar Yairus, anaknya terbaring sakit yang perempuan. Apa yang terjadi saudara? Tuannya berkata, saudara, talitakum, bangkitlah hai anakku. Anak itu yang sudah mati bangkit. Kenapa saudara? Hukum iman menaklukkan daripada hukum alam. Termasuk iman melampaui segala pengetahuan. Termasuk pengetahuan apa? Medis. Secara medis anak ini sudah mati. Tapi saudara, ketika ada iman di sana, maka iman itu menaklukkan segala pengetahuan. Begitu pula dengan saudara, hukum ekonomi, hukum iman juga menaklukkan hukum ekonomi. Saudara, ketika terjadi kelaparan besar, dialami oleh janda di Sarfat, saudara, dialami oleh Ishak. Ketika saudara janda di Sarfat dapat firman, masuk firman itu dalam tanah hatinya, saudaraku, lalu dia lakukan apa yang dia perintahkan oleh firman. Apa yang terjadi saudara? Tepung dalam tempayan, minyak dalam bulinya, itu tidak habis. Dia bisa makan dari situ saudaraku. Sekalipun saudaraku, itu tidak ada hujan, tidak ada apapun, dia bisa terpelihara. Ishak di masa kelaparan saudaraku, dia bisa menabur, tanahnya dibedakan. Tanah yang lain kering, tanah tempat Ishak menabur itu jadi tanah yang subur. Alkitab katakan dia menuai 100 kali lipat. Dan dia sangat kaya pada saat itu. Bicara tentang apa saudaraku? Iman menaklukkan segala pengetahuan.
pengetahuan. Nah hari ini saudara Yesus Kristus, saya ingin beritahu kepada saudara, bagaimana caranya saudara, satu iman itu bisa bertumbuh. Saya melihat ada orang-orang Kristen, saudara, 10 tahun yang lalu, begitu semangat, begitu menyala-nyala. Imannya luar biasa. Tapi hari ini, mereka sudah tidak lagi ada di gereja. Mereka sudah hidup sama dengan orang dunia yang tidak percaya. Kenapa? Kenapa kok orang saudara sulit itu bisa setia sampai akhir? Kenapa saudara? Nah, di dalam Matius pasal 13 ayat 19 sampai 23, Tuhan Yesus itu menjelaskan tentang 4 jenis daripada tanah. Ini bicara tentang tanah hati. Ini perumpamaan tentang penabur, saudaraku. Ya, mari kita akan baca sama-sama ayat ini. Kepada setiap orang yang mendengar firman Tuhan tentang kerajaan Allah, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itu adalah benih yang ditabur di pinggir jalan. Ada jenis hati, saudaraku, yang disebut sebagai jenis hati di pinggir jalan, saudaraku. Ya, jadi ketika ditaburkan, saudaraku, lalu si jahat, roh jahat, saudara, iblis itu merampas benih firman, benih iman yang ada di dalam dirinya, saudaraku. Langsung hilang begitu aja, saudaraku. Yang kedua, ayat 20 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ketiga, yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ibu bapak saudaraku yang sekristus, saya mau katakan begini. Iman itu sama dengan sebuah benih. Ya, iman itu sama seperti sebuah benih yang ditanam di hati setiap manusia, saudaraku. Ya, itu seperti biji yang ditanam oleh penabur di dalam perumpamaan tentang penabur. Nanti saudara baca secara lengkapnya, saudara. Nah, di sini ada 4 jenis tanah di dalam perumpamaan Tuhan Yesus yang menggambarkan 4 jenis daripada hati manusia. Bagaimana respon daripada manusia atau orang-orang ketika mereka dengarkan yang namanya firman, perkataan firman, saudaraku, ya kan? Benih iman yang ditabur. Kalau kita bisa memahami, saudara, perumpamaan tentang penabur ini, kita bisa ngerti tentang 4 jenis tanah ini, saudaraku, ya. Ini merupakan jadi kunci untuk memelihara pertumbuhan iman yang teguh dalam hidup kita. Kita udah tahu jenis tanah yang pertama namanya pinggir jalan. Yang kedua adalah tanah yang berbatu-batu. Yang ketiga adalah tanah yang adalah semak duri. Yang keempat adalah tanah yang baik. Saudaraku Yesus Kristus, keempat jenis tanah ini sebenarnya ada di dalam setiap orang percaya. Saudara, ini pengertian saya, saudaraku. Karena gini, untuk satu firman tertentu, saudaraku, untuk orang ini, misalnya tentang satu firman, ayo berdoa dan berpuasa. Firman ini bisa masuk untuk orang tertentu, itu masuknya ke tanah yang baik. Tapi untuk tanah orang yang tertentu yang lain, saudara, itu. Tapi kalau kita dengar, untuk kita dulu satu orang nih, kita disuruh doa puasa, itu masuk di sini. Tapi kalau kita dapat firman, ayo belajar untuk berkorban, melayani. Itu firman itu bisa aja jatuhnya ke pinggir jalan atau ke tanah yang berbatu, nggak masuk ke tanah hati kita yang paling baik untuk jenis. Jadi satu orang, saya punya pengertian bisa punya 4 jenis untuk satu firman. Ketika ada seorang bilang,
disampaikan pesan tentang apa saudara? Kan 3 milik Tuhan yang gak boleh diambil. Kemarin kita bahas. Gak boleh jamah 3 milik Tuhan ini. Yaitu apa? Pujian penyembahan. Itu milik Tuhan. Pujian penyembahan. Ya milik Tuhan. Ada orang bilang, iya kalau ini aku memang orang mau belajar rendah hati. Aku gak mau ambil lah pujian penyembahan. Itu masuk tanah hati yang baik. Tapi beberapa orang yang keras. Saudara yang keras. Yang penuh dengan semak duri. Pujian penyembahan ini masuknya ke semak duri dan berbatuan. Karena orangnya kan sombong. Orang sombong kan orang keras. Maunya dipuji, maunya diistimewakan, maunya diperhatikan, maunya didengarkan. Tapi kalau disuruh, tolong menaburlah. Beri persembahan. Itu masuk ke tanah hati yang baik buat dia. Tapi untuk pujian penyembahan gak masuk. Saya bisa ngerti sini. Katakan amin saudara. Ya kan? Ada lagi yang bicara tentang apa lagi saudara? Pembalasan dalam milik Tuhan. Untuk satu orang ini, ya aku masuk deh, aku gak mau balas. Dia bisa, tapi yang lain itu jadi pinggir jalan. Nggak bisa. Kristen. Nah hari ini saya ingin jelaskan tentang 4 jenis ini dulu. Saudara, yang Tuhan mau, apapun firman yang disampaikan, apapun firman yang kita baca, saudara, Tuhan mau itu masuknya bukan di pinggir jalan, bukan di tanah yang berbatu, bukan di semak duri, tapi di mana? Di tanah yang baik. Supaya bisa punya hasil berapa? 100 kali lipat. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Amin. Coba ya saudara, kalau kita mau jujur saudara. Saudara kan udah ikut menara doa ini udah 7 bulan nih tiap hari. Kan firman Tuhan yang saya bagikan tuh beda-beda, macam-macam. Berbagai segi. Ya sisi soal tentang pujian penyembahan ke Tuhan. Ya kaitannya kalau kita menyembah Tuhan kita kan jadi sombong. Bicara tentang pembalasan, itu dendam pak itu segala macam. Bicara tentang duit, persembahan dulu. Saudara lihat, saudara kan bisa bandingkan. Ada firman yang saudara dengar khotbah saya, yang saudara suka. Itu masuk ke tanah hati yang baik. Tapi ketika ada tema khotbah saya, firman yang saya sampaikan, saudara gak terima ini. Aku gak setuju ini. Itu masuk ke pinggir jalan. Itu masuk ke pinggir jalan. Itu gak akan pernah bisa sama. Padahal saudara kalau yang Tuhan mau adalah semua firman. Ya kan harus masuk ke tanah hati yang baik. Sekarang kita bahas satu. Ya kan pinggir jalan tuh apa sih? Ini orang-orang yang menerima benih yang jatuh di pinggir jalan. Itu orang-orang yang tidak memahami konsep iman. Tidak memahami konsep iman. Iman di dalam Yesus Kristus. Perhatikan saudara. Mereka ini biasanya memiliki konsep yang tidak seimbang. Keliru tentang iman yang sejati dari Allah. Contohnya apa saudaraku? Kalau menurut saya gini. Pinggir jalan, ya kan saudara. Ini menyebabkan mereka kehilangan hal yang seharusnya mereka miliki. Karena mereka udah punya konsep tentang apa? Contohnya bisa tentang keselamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua orang sudah jatuh dalam dosa. Upah dosa ialah maut. Tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Barang siapa yang berseru kepada nama Yesus, ia diselamatkan. Perhatikan saudara, perhatikan. Ini semua firman yang saya bacakan. Sekarang gini, saya ngomong lagi. Kalau saudara percaya Yesus, bertobat percaya Yesus, serahkan hidup
dibaptis selam, saudara akan diselamatkan. Saudara terima keselamatan. Kalau saudara punya konsep, saya ini masih harus sembahyang leluhur saya. Saya harus urus meja abu daripada bapak saya. Saya harus pergi ke kuburan. Saya punya agama, saya punya tradisi, saya punya ini, punya itu. Saudaraku Yesus, ketika dengar firman ini, itu pinggir jalan. Saudara bisa ngerti sini konsep di sini, katakan amin. Terus lagi mengenai tentang apa lagi? Tentang kesembuhan. Firman kesembuhan. Orang-orang, ya kan, yang berkata bahwa nggak ada lagi mujizat. Masa percaya saja bisa sembuh? Bahkan hamba Tuhan, saudaraku, saya pernah dengar seorang hamba Tuhan, bahkan hamba Tuhan yang cukup senior, dia bisa mengejek firman Tuhan tentang kesembuhan. Yang intinya adalah enggak ada, cuma percaya sembuh. Saudaraku Yesus Kristus, ini bicara tentang apa? Firman ini masuk ke mana? Ke pinggir jalan. Karena dia punya konsep iman yang salah, enggak selaras dengan ini. Tentang apa saudaraku? Tentang apa saudara? Kemenangan, kuasa. Ya saudara, atas iblis, kuasa atas kutuk. Ketika orang-orang tertentu dengar firman seperti ini, dia akan masa sih kita bisa ini. Nah ini bicara tentang hati yang selalu menolak. Nah memang di pinggir jalan itu bicara tentang apa saudara? Tanah yang baik kan orang yang lemah lembut, yang rendah hati, yang mau belajar, mau dengar, mau tahu, mau apa. Kalau orang pinggir jalan dia udah pasang apa posisi. Aku nih gini. Kalau nggak sesuai dengan ini, enggak. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Cirinya biasanya gitu, kalau dengar khotbah duduknya gitu. Gitu kan? Enggak dulu. Kan kalau ngelipat begini itu tanda aku tolak. Tapi kalau sikap yang itu beda, ya aku mau apalagi Tuhan. Itu pinggir jalan. Sehingga kalau kita punya hatinya pinggir jalan, apapun kita tolak, apapun yang nggak sesuai dengan konsep kita, maka kita nggak akan pernah jadi orang Kristen yang dewasa imannya. Yang kedua, tanah yang berbatu. Saudara, tanah yang berbatu ini adalah benih iman yang jatuh ke tanah berbatu. Ini bicara apa? Pemberontakan, kekerasan hati. Saudara, kesombongan biasa mengeraskan hati. Ini bicara tentang luka ya. Orang yang hatinya luka, keras, berontak. Pokoknya setiap apapun kata-kata, setiap apapun yang akan dia dengar, itu pasti dia akan bantah. Saudaraku, ya kan? Ini bicara dengan, itu ada unsur kesombongannya. Kalau pinggir jalan, enggak deh, aku belum. Tapi yang batu ini saudaraku, ya kan? Dia lihat apa firman ini. Kok keras? Dia keras. Daniel 5 ayat 20 katakan gini, tetapi ketika ia menjadi tinggi hati dan keras kepala, sehingga berlaku terlalu angkuh, maka ia dijatuhkan dari tahta kerajaannya dan kemuliaannya diambil daripadanya. Jadi kalau orang yang tanahnya berbatu, saudaraku, dia dengar firman, tatkala penganiayaan datang, kesengsaraan datang, menguji iman mereka, apa yang terjadi saudaraku? Tersinggung, terluka, menyerah, karena iman mereka tidak pernah tertanam dan berakar di dalam Kristus, saudaraku. Jadi memang kita bisa lihat sini saudaraku, di antara persekutuan orang percaya, kalau orang-orangnya tuh punya tanah hatinya berbatu, seringkali terjadi konflik dan perpecahan di sini saudaraku. Ya keras, kan sama kesombong, minta ini kan. Biasanya cenderung saudaraku mau mengambil apa yang menjadi milik Tuhan. Ini saudaraku yang berbatu ini, ya, entah pujian penyembahan, entah pembalasan maupun masalah persembahan yang menjadi milik Tuhan. Yang ketiga saudara, itu tanah yang penuh semak duri. Apa nih tanah semak duri jenisnya? Kita harus pelajari ini, kita tahu nih. Lukas 8 ayat 14 katakan gini, yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran.
dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Kalau orang fokusnya tentang khawatir, duit, kekayaan, nikmatan hidup, kesenangan-kesenangan yang dunia, biasanya tuh saudara firman ini gak akan pernah bisa menghasilkan buah yang matang, benih. Jadi orang-orang yang menerima benih iman yang jatuh di tanah yang penuh semak duri, ini bicara tentang saudara, kekhawatiran, kekayaan, kesenangan hidup yang menghimpit pertumbuhan iman di dalam kehidupan kita. Karena gini, mereka tuh biasanya yang dikejar tuh untuk kesenangan duniawi, cinta kepada diri sendiri, cinta uang, sehingga iman mereka ini cenderung tidak pernah bertumbuh. Pengejaran mereka tuh tentang uang, tentang kesenangan, sama pemujaan diri sendiri. Nah ini digambarkan oleh dalam perumpamaan Tuhan Yesus sebagai tanah yang penuh dengan semak duri. Jadi orang yang hidupnya dikuasai oleh kekhawatiran, kesusahan, kecemasan, cenderung saudara imannya tidak akan pernah bertumbuh. Hidupnya kehilangan sukacita keselamatan. Tidak ada damai sejahtera di dalam hidup dia. Kenapa saudaraku yang Kristus? Karena firman ini gak bertumbuh. Terhimpit saudaraku yang kasih Kristus. Nah, dari 3 tanah ini yang membuat, yang menghalangi daripada benih iman saudara, saya simpulkan saudara itu intinya 2. Pertama adalah ketidakpercayaan. Saudaraku, ya, ketidakpercayaan. Kalau kita mau jalan sama Tuhan atau hidup sama Tuhan, saudara yang sudah rutin ibadah, saudara yang melayani Tuhan, saudara yang sudah jadi Kristen yang sungguh-sungguh, satu yang Tuhan suka, percaya. Satu yang Tuhan sebel, yang Tuhan tidak sukai, yaitu apa? Ketidakpercayaan. Kalau dia tidak dipercaya, kalau dia diragukan, itu buat Tuhan tuh sedih, sakit. Saudaraku, berkali-kali saudaraku, ya kan, bahwa Yesus selalu marah, menegur ketidakpercayaan para murid-murid. Saudaraku Yesus. Dan ketidakpercayaan inilah yang menyebabkan Yesus, Tuhan, tidak bisa bekerja. Tidak bisa melakukan banyak mukjizat seperti halnya dijelaskan di dalam Alkitab di kota Nazaret. Di kota Nazaret Yesus tidak bisa buat apa-apa. Saudaraku, bahkan saudara, Alkitab itu catat di dalam Markus pasal 16 ayat 14 katakan begini. Akhirnya ia menampakkan dirinya kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Ada orang yang sudah lihat Yesus bangkit, cerita sama murid-murid yang 11 ini, mereka tetap gak percaya. Itu Yesus bilang, Tuhan mencela. Tuhan tidak suka seperti itu. Ketidakpercayaan, selalu ragu, selalu mikir gak mungkin lah. Ini menghalangi pertumbuhan iman kita. Ketika iman kita gak bertumbuh, saudara, maka kuasa Allah tidak akan bisa bekerja dalam kehidupan kita. Ketidakpercayaan ada kaitan erat dengan apa? Kekerasan hati. Saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Ibu bapak saudara yang kasih dalam Kristus, Tuhan bilang, ya kan, selalu Tuhan bilang, jadilah menurut imanmu. Seorang hamba Tuhan bilang, iman itu ada yang positif, yaitu iman berdasarkan firman Tuhan. Itu iman yang positif, maka itu kan jadi. Tapi ada yang namanya iman negatif. Iman negatif itu artinya apa? Iman sesuatu yang bukan dari firman. Bukan dari firman. Tapi itu bisa dari pikiran manusia, perkataan iblis yang melawan Tuhan. Itu namanya apa? Iman negatif. Ketakutan. Ayub pernah berkata begini saudara, apa yang kutakutkan itulah yang mendatangi aku. Jadi saudara, itulah iman yang negatif. Saudaraku, makanya jadilah menurut
imanmu. Ini iman yang positif. Ayub punya semua. Dia punya kekayaan. Dia punya saudaraku 10 orang anak. Dia sehat. Rumah tangganya utuh baik. Itu hancur semua. Habis semua. Kenapa? Dia saksikan. Yang menyebabkan kehancuran itu adalah karena apa? Hidupnya dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan. Iman yang negatif. Ibu, bapak, saudara yang kasih Kristus, ini yang jadi penghalang iman kita. Ketidakpercayaan dan selalu meragukan. Bangga lagi ngomong. Saya mau orangnya gak gampang-gampang percaya tuh sama orang. Karena dia sering ditipu, sering dibohongin sama orang. Sering berharap dan tidak pernah terjadi. Tapi kalau saudara bergaul dengan Tuhan, suka berdoa, memuji, menyembah, senang belajar daripada firman Tuhan. Saudara, pengajaran-pengajaran yang sehat dan segar, saudara dengarkan itu. Saudara baca Alkitab. Saya yakin saudara, pengharapan kepada Alkitab, kepada Tuhan, ini jenis pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan saudara. Katakan amin saudaraku. Orang bisa iman Tuhan. Yang kedua, apa sih jadi penghalang? Dari 3 tanah hati ini, itu apa saudaraku? Intelek, logika, pikiran manusia. Ini yang jadi penghalang iman saudara. Intelek, logika, pikiran manusiawi. Dapat membatasi aliran iman dan kuasa Allah di dalam hidup kita. Memang sebagai manusia kita menginginkan sesuatu yang dapat dilihat oleh mata. Sebagai manusia kita tidak suka hidup oleh iman. Melangkah di dalam suatu keadaan yang tidak pasti, yang tidak kita tahu. Kita biasanya maunya yang pasti, yang bisa lihat, yang tahu. Ini saudaraku, ini tatkala seorang terlalu menggunakan logika akal sehat. Kalau kita terlalu menggunakan logika akal sehat kita terlalu analitis, terus aja dipikirin, dikejar dengan pertanyaan-pertanyaan yang kritis, arahnya ke negatif. Ini akan menghambat iman kita. Seorang hamba Tuhan berkata gini, pikiran yang kritis. Dia ngomong, saya kaget. Saya ulang lagi, denger ya. Dia bilang gini, coba buka pikirannya. Kalau kita terlalu kritis, apa aja dianalisa sehubungan dengan Tuhan dan firman, itu sebenarnya kita sedang dikuasai oleh roh jahat. Selalu mempertanyakan Tuhan. Kalau bertanya sama Tuhan, itu rendah hati. Kalau mempertanyakan, itu sombong. Kritis, selalu dipikir-pikir. Ini. Terus, dan ngarahnya ke ujungnya yang negatif terus. Dikejar untuk dapetin sesuatu yang negatif. Ini yang membuat, saudara, iman itu jadi terhalang pertumbuhannya. Kalau segala sesuatu harus pasti, harus terencana. Sebelum kita mau taati firman Tuhan, iman kita gak bisa bekerja. Ingatlah, saudara, Allah itu memberikan iman ke dalam hati kita. Allah berikan benih iman di hati, bukan ke dalam pikiran. Katakan amin. Tapi kita harus punya pikiran dan perasaan yang positif, bukan negatif. Bukan kritis untuk nyari gak mungkinnya. Kadang-kadang kita kritis tuh nyari gak mungkinnya. Mau nyari kepastiannya bener apa enggaknya. Saudara, secara kalau ilmu pengetahuan untuk riset, ya harus kritis. Untuk riset omongan orang harus dikritisi. Saudara, enggak semuanya benar. Tapi kalau perkataan Tuhan, benih firman Tuhan, saudara, perintah Tuhan, saudaraku, Tuhan mau. Itu selalu masuk di hati. Tapi kita harus punya pikiran, perasaan yang positif. Ini penting, saudara, terbuka. Untuk apa? Supaya aliran iman itu bisa masuk ke hati. Gak mungkin iman bisa masuk ke hati kalau pikiran kita negatif terus. Perasaan kita negatif terus. Kritisnya ngalahnya ke arah yang gak mungkin. Ini yang membuat orang Kristen banyak di gereja dengar firman tapi gak beriman. Ketika ngadepin masalah, itu reaksinya sama seperti orang dunia. Nah, hari ini kita belajar, kita tahu ini loh penyebabnya. Saudaraku yang Kristus, ya kan? Kalau Tuhan suruh kita melakukan sesuatu,
adalah tanggung jawab Tuhan untuk menyediakan apa yang kita butuhkan. Kalau apabila Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, maka merupakan tanggung jawab Tuhan untuk menyediakan apa yang kita butuhkan. Dan bagian kita adalah apa? Mentaati dan mempercayai saja. Katakan amin. Nah, yang keempat terakhir saudara saya ingin bagikan. Yaitu apa? Tanah hati yang baik. Saudara, ada 3 jenis tanah. Kita sudah bahas. Dari 3 jenis tanah kita simpulkan. Ini 2 loh. Menyebabkan kita ini jadi gampang meragukan. Sulit tuh percaya, tidak percaya. Yang kedua apa? Kita andalkan otak pikiran kita, intelek kita. Untuk firman kita kritisi. Saudaraku, enggak. Dia masuk hati dengan pikiran yang positif sama Tuhan. Nah, yang keempat adalah tanah hati yang baik. Saudaraku, kita harus punya tanah hati yang baik. Kondisi hati kita menentukan apakah benih iman dari Tuhan menemukan satu tempat bernaung dalam hidup kita. Saudaraku, saya tuh mikirnya gini ya. Oleh karena kasih-Nya, oleh karena kemurahan Tuhan. Biasanya gini saudaraku, biasanya begini. Tuhan tuh baik. Ketika Dia ingin saudara selamatkan saya dulu bukan dari orang Kristen. Kami orang tua, papa, mama, kakek, nenek tidak ada yang Kristen. Saya jadi Kristen usia 17 tahun. Bukan berarti pas 17 tahun orang dengar Injilin, saya langsung terima, enggak. Ada banyak orang-orang datang ke tempat kita, ngobrol teman saya. Di rumah saya tuh banyak patung-patung. Jadi ada satu hari tuh pernah, maksudnya ini orang Kristen ini baik, nyampaikan firman sama saya. Kamu tuh nyembah setan. Itu berhala semua tuh. Apa? Kamu harus nyembahnya ke Yesus Tuhan yang benar. Saudara tahu waktu dia ngomong kayak gitu, itu bukan berarti oh ya saya mau bertobat deh. Kalau gitu saya salah. Enggak. Malah saya marah. Saya gak terima. Jadi situ teman saya yang Kristen injili saya. Gini. Wah saya tolak. Segala macam. Udahlah. Kau udah usah urusin agama aku. Kau urus agama kamu aja. Pinggir jalan berbatu. Segala macam. Tapi bagaimana kok saya bisa jadi Kristen? Pasti Tuhan sudah menggarap ketika ada perkataan yang bilang, coba kamu percaya Tuhan Yesus. Coba percaya. Supaya kamu bisa selamat. Supaya kamu bisa ditolong. Lalu saya bisa dengar. Saya bisa percaya. Saya bisa ikutin. Nah sekarang saya jadi Kristen. Bukan jadi Kristen. Jadi pendeta. Apa yang membuat? Itu kan pasti hasil daripada apa? Iman bisa tumbuh. Tanah hati yang baik. Itu lewat apa? Proses. Jadi tak pinggir jalan diremukin pinggir jalannya ini. Saudara, berbatuan diambilin semua batu-batunya. Semakmurnya digarap. Seperti kita lagi nggarap lahan yang 6 hektar itu saudara. Di situ juga banyak. Ada batu, ada semak duri. Ada itu pakai doser dihancurkan semua. Dibongkar bangkir. Lewat apa? Lewat satu keadaan. Lewat satu peristiwa. Lewat satu pergumulan. Yang dimana aku udah bisa. Gak tahu mau buat apa. Aku sedih, aku susah. Di saat saya harus bentar lagi mau lulus sekolah SMA saya. Saya tidak punya uang untuk kuliah. Disitulah saya sedih, saya tidak tahu, pusing. Kalau saya tidak kuliah, rupanya itulah Tuhan pakai untuk garap tanah pinggir jalan, tanah berbatu, tanah apa saudara, semak duri, menjadi tanah yang baik. Sering kali krisis dalam hidup kita, masalah dalam hidup kita, itu untuk apa saudara? Supaya ada bagian-bagian tanah hati kita yang keras sama firman menjadi tanah yang baik. Yang ngerti katakan amin saudaraku. Inilah cara oleh kemurahan Tuhan. Beberapa orang begitu keras, suka menghakimi orang kalau salah, gini. Ini. Ketika
doser tangan Tuhan, bajak. Saudara, menggarap tanah itu yang keras. Suka ngakimi, suka mengecam orang. Dia ngalami apa saudara? Satu kejatuhan. Kejatuhan. Akhirnya dia bilang, aduh aku gak lebih baik ya dari mereka. Dia butuh kasih karunia. Sejak saat itu dia berhenti, gak mau lagi menghakimi orang. Karena aku juga melakukan hal yang sama, bahkan lebih buruk dari orang itu. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Mungkin gak percaya dengan mujizat kesembuhan. Gak percaya dengan mujizat. Satu titik Tuhan garap tanah hati kita. Menjadi tanah hati yang baik. Kita mengalami sesuatu yang kalau bukan tangan Tuhan tidak mungkin bisa selesai. Izinkan benih firman. Saudara, jadi gini, kita bisa miliki iman kalau Tuhan berikan benih iman ke kita. Kita bisa memiliki iman kalau Tuhan memberikan benih iman buat kita. Dan Tuhan memberikan kita benih imannya kalau kita memiliki tanah hati yang apa? Yang baik, lembut, mau menerima. Jadi kondisi hati kita menentukan apakah kita bisa menerima iman Allah atau tidak. Ini adalah salah satu hal terpenting untuk memahami tentang apa? Imannya Tuhan. Kata, percayalah pada Allah. Markus 11 ayat 22 yang kita bahas kemarin. Percayalah pada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya. Ya kan, apabila kamu berkata pada gunung ini, kata percayalah pada Allah, itu dalam bahasanya, milikilah iman Allah. Terjemahan yang lain, milikilah iman Allah. Saudara, saya bisa punya iman. Bukan percaya yang ngeden-ngeden gitu. Oh percaya. Enggak. Iman itu adalah pemberian Allah. Karena apa? Kita bisa berkata, Tuhan tolong aku. Tuhan tolong. Ketika kita berteriak, Tuhan tolong aku. Perkataan itu menjamah hati kita. Menyentuh hati kita. Keluar dari hati yang terdalam. Perkataan itu menyentuh hati Tuhan. Doa itu menyentuh hati Tuhan. Dari situlah Tuhan taruh kasih benih iman buat kita. Ketika ada benih iman, saudara olah di tanah hati yang baik ini. Perkatakan, doakan, renungkan, perkatakan, doakan, lakukan. Apa yang terjadi saudara? Perkenan Tuhan turun. Mujizat terjadi. Saudara melihat perubahan itu terjadi. Katakan amin. Saya sudah selesai. Biarlah benih iman ini bisa masuk ke dalam tanah hati kita. Miliki pikiran yang positif, perasaan yang positif. Katakan amin saudara. Supaya setiap benih yang ditabur, setiap benih iman lewat firman Tuhan itu saudara, itu bisa masuk dan bertumbuh dalam hidup kita. Terus berkati, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kayak tadi saudara ya, itu dari duduk saudara sampai saya berdiri, itu gambar yang namanya liver hitam sama ginjal hitam yang rusak sama tumor. Itu terus dibayangkan merem gitu loh. Dan ini bisa dimengerti kalau kita punya apa saudara? Punya benih iman yang di dalam. Bahwa Tuhan bisa beri organ tubuh yang baru buat setiap kita. Katakan amin saudara. Karena iman itu melampaui segala pengetahuan. Termasuk pengetahuan medis. Medis bilang kalau udah rusak ya rusak. Harus ganti ginjal cangkok. Tapi Tuhan bisa buat itu. Dan kejadian. Salah satu pengerja kami namanya Pak Budi. Ginjalnya sudah rusak. Nggak bisa fungsi lagi.
koma, hampir mati beberapa tahun yang lalu. Semua cuma berdoa, semua teman-teman berdoa. Saya berdoa yang terakhir, bukan doa saya, tapi karena iman kepada Tuhan. Kita doa, sudah selesai doa, kami doa. Berapa kemudian tiba-tiba sadar, normal, nggak perlu cangkok ginjal. Sekarang orangnya masih hidup sehat. Katakan amin saudara. Itu soal ginjal, soal liver saya dapat liver baru. Oh banyak cerita-cerita seperti itu. Tumor yang hilang tiba-tiba, oh banyak cerita di sini. Saudaraku Yesus. Ini bicara tentang apa? Ini bicara hukum iman. Bukan hebatnya manusia, tapi manusia itu diberikan benih iman di hatinya. Karena pikiran perasaannya selaras dengan hatinya ini. Menginginkan ini Tuhan. Biarlah saudara punya tanah hati yang baik untuk seluruh jenis firman Tuhan. Minimal tiga unsur besar kan yang kita harus tahu. Pujian, penyembahan, pembalasan, dan persembahan. Keuangan, 3 ini. 3 firman, ini kelompok 3 besar yang orang tuh bicara. Kata kesombongan, pujian penyembahan bicara kaitan lawannya kan. Pembalasan, saudaraku, ini bicara tentang saudara kemarahan, hawa nafsu, keinginan daging. Persembahan bicara tentang apa saudara? Hal materi. Betul saudara kan? Yang dibilang ini 3 unsur ini. Kalau biar saya berdoa hari ini. Saya berdoa, saya ingin saudara kita semua punya tanah hati yang baik. Untuk semua apapun yang Tuhan mau ajar buat kita. Yang Tuhan mau kasih kepada kita. Karena 4 blessing, 4 aspek blessing yang Tuhan mau berikan. Pertama, berkat rohani, berkat jasmani, social life, hubungan, berkat hubungan. Yang keempat, berkat keuangan. 4 ini yang Tuhan mau beri buat kita. Saudara, ada yang berkata, oh takut kalau khotbah tentang keuangan, oh teologi kemakmuran. Ini langsung dia sek gitu. Ya udah, banyak orang percaya hidupnya susah uangnya karena dia terus nyerang tentang keuangan. Nggak usah. Kalau memang Tuhan mau memberkati kita, ya kan saudara, kita terima saja berkatnya. Tapi jangan jadi orang serakah. Jangan membuatnya kita jadi sombong. Katakan amin. Nggak usah kita jadi sombong rohani untuk pura senang jadi miskin. Nah, ini hal-hal yang seperti ini kalau kita punya tanah hati yang baik, saya percaya segala berkat yang utuh, yang sempurna Tuhan limpahkan bukan cuma buat saudara, tapi juga untuk anak, cucu, terus sampai keturunan saudara. Yang percaya katakan amin. Yuk kita akan bangkit, kita akan makan perjamuan kudus. Tiap kali kami makan perjamuan kudus, kami ingat kami punya Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita adalah persetujuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam namanya. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukan cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
Tuhan, biar Engkau garap setiap tanah hati kami. Semua ya Tuhan yang ada di pinggir jalan, batu-batuan dan semak duri, garap ya Tuhan, garap supaya setiap benih firman, setiap benih iman yang Engkau mau taruh, Tuhan punya tempat di tanah hati kami yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar bertumbuh ya Tuhan, supaya kami bisa hidup melampaui hukum-hukum alamiah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga kami hidup bisa memuliakan nama Tuhan. Mari buka kedua tangan kita saudaraku. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua, mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai, dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati, sama-sama katakan amin, amin, amin. Tuhan berkati saudara semuanya.